Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, kami dari kelompok SD Negeri Rawamangun 05 akan membahas mengenai topik 2 mengenai ruang kolaborasi analisis SWOT. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu ada Atik Indriati Putri, Mami Haryanti, Mariana, Renata Fradila, dan saya sendiri Vera Amelia. Nah, sumber untuk video pembelajaran yang kami analisis untuk SWOT ini yaitu kami dapatkan dari platform Merdeka Mengajar. Adapun untuk yang pertama yang akan dibahas yaitu mengenai S, yaitu strength atau kekuatan. Nah, dalam video pembelajaran ini menggunakan pendekatan kontekstual yang relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, terutama dalam memahami konsep gotong royong. Yang kedua yaitu media yang digunakan adalah video dengan narasi dan ilustrasi yang menarik, yang membantu siswa lebih memahami materi secara visual dan auditif. Kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis cerita dalam video membuat konsep gotong royong lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan nyata. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu pada aspek weakness atau kelemahan dari video tersebut adalah yang pertama, video ini lebih efektif jika didukung oleh penjelasan guru secara langsung. Jika hanya ditonton tanpa bimbingan seorang guru, peserta didik mungkin tidak menangkap esensi pembelajaran secara optimal. Kemudian yang kedua, video ini bisa menjadi kurang menarik bagi peserta didik yang lebih suka pembelajaran berbasis praktik langsung dibandingkan hanya menonton dan mendengarkan video tersebut. Kemudian, kelemahan yang terakhir yaitu kurangnya elemen interaktif dalam video, misalnya tidak ada kuis langsung atau bagian yang meminta siswa untuk merespon secara aktif. Sekian untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada opportunities atau peluang. Sekolah yang memfasilitasi sarana prasarana yaitu adanya LCD, proyektor dalam video menggunakan media dan teknologi. Kemudian selanjutnya ada PPT mengenai gotong royong untuk memfasilitasi peserta didik dalam belajar aktif dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik dari guru. Kemudian video cerita tentang gotong royong dan pengalaman yang bermakna mengenai manfaat gotong royong. Yang terakhir, pemanfaatan kertas dan buku tidak luput digunakan sebagai bahan asesmen dalam kegiatan tersebut dengan menggabungkan pembelajaran konvensional dan teknologi yang ada. Kemudian akan disampaikan oleh rekan saya untuk materi selanjutnya. Baik, untuk berikutnya yaitu threats atau ancaman. Yang pertama ada kesenjangan digital. Setiap sekolah memiliki sarana dan prasarana yang berbeda-beda. Akses internet juga belum merata di seluruh Indonesia. Maka hal ini mengakibatkan kesenjangan digital antara peserta didik yang sudah mengintegrasikan teknologi dengan peserta didik yang belum mengintegrasikan teknologi. Yang kedua yaitu penyalahgunaan teknologi. Dengan adanya teknologi, sumber informasi menjadi terbuka lebar sehingga kita harus bijak memanfaatkan teknologi terutama dalam bidang pendidikan. Jika dimanfaatkan dengan baik, maka pembelajaran yang terintegrasi dengan teknologi akan memberikan dampak yang positif kepada peserta didik. Perubahan kurikulum dan kesiapan sistem juga menjadi bagian ancaman. Nah, penjelasannya yaitu adanya perubahan kurikulum ini menyesuaikan dengan teknologi dan membutuhkan sumber daya yang besar yang tidak selalu bisa dipenuhi oleh peserta didik di sekolah yang ada di Indonesia. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, kemudian akan saya paparkan mengenai tabel pengamatan kami terhadap video yang telah kami tonton tadi. Jadi pada aspek jenis teknologi yang digunakan itu mengandung visual, audiovisual, dan juga teks. Visual terdiri dari LCD, proyektor, papan tulis, kartu gambar, PowerPoint, dan pada audiovisual itu terdiri dari video pembelajaran. Dan jenis multimedia yang digunakan ada PowerPoint dan video pembelajaran. Kekuatan atau keunggulan teknologi dan multimedia yang digunakan pada pembelajaran tadi itu dalam bentuk cerita dan ilustrasi yang menarik, sehingga mempermudah siswa dalam memahami konsep gotong royong dan kerjasama. Dan aspek kelemahan atau kekurangan teknologi dan multimedia yang digunakan dalam video yang kami analisis tadi,
itu lebih cocok untuk siswa yang dominan dalam gaya belajar visual dan auditori, tetapi kurang efektif untuk siswa yang lebih memahami melalui pengalaman langsung atau kinestetik, karena jenis multimedia yang digunakan adalah berupa video. Selanjutnya, ya, untuk peluang integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan, itu ada keterangannya, teknologi dan media yang digunakan dalam video pembelajaran yang dianalisis yaitu dapat digunakan dalam pembelajar dasar di Indonesia karena teknologi tersebut mudah untuk diintegrasikan dalam pembelajar sekolah, hanya menyediakan LCD dan proyektor. Ancaman dan tantangan atau challenge yang muncul jika dilakukan integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan tersebut ke dalam pembelajaran di Indonesia. Keterangannya adalah ancaman dan tantangan yang muncul jika dilakukan integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan tersebut ke dalam pembelajaran di Indonesia, yaitu fasilitas pembelajaran yang tidak merata akan mengakibatkan ketimpangan teknologi, kemudian keadaan peserta didik yang berbeda antar sekolah, kemudian sumber daya guru yang tidak merata di setiap daerah, terutama daerah 3T, dan daerah yang tidak memadai untuk akses internet. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami, SD Negeri Rawamangun 05. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.